Kemudian diperintahkan lagi, semanaksuhal lahma, balutlah dengan daging. Diperintah tulang itu kemudian daging-daging ngumpul lagi, terbalut lagi, membentuk otot, sehingga terhubung berbagai macam urat saraf dan juga darah. Di dalamnya kemudian muncul itu berbagai organ tubuh, jantung, paru-paru, lambung dan seterusnya, kemudian tersusun lagi. Bahkan kemudian diperintahkan kulitnya itu kemudian membalut di tubuh keledai itu tadi, dan kemudian hidup di hadapan Uzair. Baru setelah itu, falama tabayyana lahu, tatkala sudah jelas bagi Uzair bahwasanya ternyata bagi Allah itu mudah menghidupkan tadi keledai yang sudah jadi tulang belulang, dia pun yakin bahwa dirinya memang benar sudah dimatikan berapa? Dia kemudian berkata, "Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya tahu bahwasanya Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini bagi kita dalil juga, Pak. Maka semudah itu kelak pada hari kiamat, sekalipun kita sudah jadi tulang belulang, sekalipun kita sudah hancur, semudah itu Allah akan menyusun kembali organ tubuh kita menjadi sosok kita lagi, dengan catatan mungkin genetik DNA-nya itu sama persis dengan kita hari ini. Karena ternyata setiap tubuh kita itu akan hancur kecuali satu tulang yang namanya tulang ajmudanab. Disitulah nanti akan tersimpan itu semacam rekam jejak kita, genetik kita, kemudian mungkin riwayat hidup kita itu nanti akan tercatat, sehingga kita akan disusun lagi besok pada hari kiamat dari tulang ajmudanab itu. Nah, Uzair hidup, maka dia kemudian keluar dari tempat dia mati kaget. Baitul Maqdis ternyata sudah jadi kota. Bangunan istana sudah berdiri megah. Orang berlalu lalang melakukan transaksi jual beli. Dia kemudian kepengen menyusuri di mana tempat tinggal dia dahulu. Akhirnya dicari-cari, berkelok di satu gang ke gang berikutnya. Ketemulah, dia teringat dulu saya tinggal di tempat. Di rumah itu ada seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua, lumpuh dan buta. Maka ketika dia masuk, nenek ini kemudian sama Nabi Uzair itu kemudian diobati sehingga lumpuhnya sembuh, matanya bisa melihat. Begitu nenek-nenek ini bisa melihat, kaget. Bapak, dia manggil Uzair dengan panggilan Bapak. Ternyata nenek-nenek itu adalah anaknya Nabi Uzair yang 100 tahun yang lalu itu ditinggal. Hari ini umurnya sudah 120 tahun. Masya Allah, ketemu dengan anak ening lebih tua. Bingungin apa betul? Bingungin apa betul? Bapak umurnya ki nembe 20 tahun itu tadi, anak umurnya berapa? 120 tahun. Apakah betul Anda itu adalah Uzair bapak saya? Makanya kemudian dibuka bajunya sama nenek itu tadi. Dia teringat betul, bapaknya itu dua andeng-andeng di antara tulang di punggungnya itu ada andeng-andeng. Biasa tanda kenabian itu seperti itu. Oh, dia melihat ya. Dia kemudian berteriak, kemudian mengatakan, Uzair hidup lagi, Uzair hidup lagi, Uzair hidup lagi. Bahkan kemudian ketika dites, dialah satu-satunya orang yang masih bisa hafal Taurat yang sebelumnya sudah dibakar oleh Nabukadnezar. Makanya Bani Israel atau orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Karena sudah 100 tahun mati bisa hidup lagi, apal Taurat mulai. Itu jangan Bani Israel itu ngerti wong Islam itu oke sing hafal Quran dulu. Kayaknya Gusti Allah akeh wong itu hafal Quran berarti Gusti Allah hafal Quran Gusti Allah gitu kan. Ini ukuran mereka seperti itu. Inilah Uzair. Bisa dipahami? Nah, itu terjadinya setelah dikuasainya Baitul Maqdis itu oleh Persia. Nah, di tahun 332 sebelum Masehi, Baitul Maqdis kemudian dikuasai oleh Alexander the Great. Ini sosoknya, Pak. Dan itu dulu memang dipahat ini oleh, kalau nggak salah yang bikin siapa? Michelangelo apa siapalah itu yang para seniman-seniman besar zaman dahulu lah. Itu melihat sejarah yang ada. Sosoknya masih sangat muda. Alexander the Great. Pernah dengar? Kaisar Yunani. Hari ini dia menjadi figur
yang biasanya jadi idola para penguasa. Apa? Sangat menginspirasi. Umurnya nggak panjang, Pak, tapi sudah mampu menaklukkan berbagai negeri, hampir separuh belahan dunia itu dia kuasai. Ini Alexander the Great. Ditaklukkannya Persia oleh Yunani, berarti Baitul Maqdis berada dalam kekuasaannya. Dan ini sampai tahun 305, dari tahun 332 sebelum Masehi sampai tahun 305 sebelum Masehi, 27 tahun. Cuma umurnya nggak panjang deh. Jadi dia dari Yunani menaklukkan Mesir, Mesir kemudian menaklukkan Syam, menaklukkan semenanjung Arab, sampai kemudian menaklukkan juga wilayah Rusia sampai Armenia dan seterusnya. Terakhir itu sampai menaklukkan India. Dan itu dalam kurun waktu 13 tahun, dan tentaranya itu 10 tahun nggak istirahat. Coba bayangkan, selalu di medan tempur itu. Sehingga kemudian setelah menaklukkan India, pasukannya itu kepengen berharap bisa balik ke Yunani. Nah, dalam perjalanan pulang inilah, Alexander itu ketika sampai di kota Babilonia, meriang, watuk-watuk, mati, Pak. Dan sepele banget, wih. Gitu. Usia berapa? 33 tahun. Tapi Masya Allah, makanya dia dianggap jenderal paling pintar menyusun strategi perang, karena dalam kurun waktu yang pendek, dia usianya 33 tahun, separuh belahan dunia itu sempat dia kuasai. Nah, karena Alexander the Great itu meninggal, berpengaruh juga terhadap status Baitul Maqdis. Makanya tahun 305 sampai tahun 198 sebelum Masehi, Baitul Maqdis dikuasai oleh Ptolemeus dari Mesir. Siapa Ptolemeus? Dia termasuk penguasa Helenistik. Helenistik itu ya jadi aslinya dia itu mantan jenderalnya Alexander. Cuma Alexander the Great itu nggak punya keturunan, Pak. Sehingga nggak ada yang mewariskan tahtanya. Maka setelah dia meninggal, terpecahlah kekuasaannya. Kekaisaran Yunani sendiri, termasuk wilayah Mesir sampai ke Suriah, itu kemudian dikuasai oleh dinasti Ptolemeus ini. Nah, dengan ini berarti Baitul Maqdis atau Palestina dikuasai oleh ini Ptolemeus. Ya. Dan ini selama 107 tahun nih, dinasti ini menguasai Baitul Maqdis. Nah, tahun 198 sampai tahun 141 sebelum Masehi, Baitul Maqdis dikuasai oleh Seleukus. Ini sosoknya dari Iran. Seleukus ini sebenarnya juga penguasa Helenistik, mantan jenderalnya Alexander Agung. Cuma kemudian gelut dengan Ptolemeus tadi dari Mesir. Itu kan saling kepengen meluaskan kekuasaannya. Sehingga kemudian Mesir dikalahkan, dinasti Ptolemeus ini menghancurkan Baitul Maqdis, dan pada saat dikuasai ini sudah Baitul Maqdis dihancurkan lagi. Bahkan orang Yahudi tidak boleh melakukan peribadatan di komplek Al-Aqsa, itu nggak boleh. Nah, selama 57 tahun dinasti ini kemudian menguasai Baitul Maqdis. Bisa dipahami runtutannya? Gitu kan? Jadi gonta-ganti, Pak. Dikuasai Babilonia, kemudian dikuasai Persia, Persia dikalahkan Alexander the Great, dikuasai Yunani, Yunani kemudian pemimpinnya meninggal, sehingga kemudian Baitul Maqdis dikuasai oleh Ptolemeus, Ptolemeus dikalahkan oleh ini siapa? Seleukus, sehingga kemudian Baitul Maqdis dikuasai oleh Iran. 57 tahun. Nah, menariknya tahun 141 terjadilah pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap penguasa Seleukus. Yahudi dipimpin oleh seorang bernama Simon Makabe, yang kemarin berarti tanggal 15 Desember diperingati oleh orang Israel sebagai hari Hanukkah, ya, yang mereka itu menyalakan lilin 8 itu. Yang kemarin ngikutin berita, saya yakin tahu juga, tanggal 15-17 itu adalah hari menyalakan lilin di kuil-kuilnya orang-orang Yahudi. Itu adalah memperingati ini. Karena Simon Makabe atau orang Yahudi itu bisa kembali mendapatkan kekuasaan di wilayah Baitul Maqdis. Terjadi pemberontakan. Tetapi yang harus kita pahami, kok bisa-bisanya orang Yahudi itu bisa memberontak melawan penguasa pada waktu itu? Kok hebat teman, yang tadinya katanya nggak kesatria, nggak punya sifat pemberani, kok wani melakukan pemberontakan? Ternyata juga ada latar belakangnya. Waktu itu Kekaisaran Seleukid itu sedang diserang oleh Imperium Persia dan Republik Romawi, Pak. Bisa dipahami kan? Jadi
Seleukos itu sedang diserang oleh dua imperium besar. Di dalam ada pemberontakan dipimpin oleh Simon Makabe. Ya jadi yuk kembali numpang anget ini. Orang Yahudi itu numpang anget aja. Lagi ada konflik, mereka kemudian memberontak. Akhirnya kemudian mereka bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, di masa kerajaan Yahudi Hasmonean inilah agama Yahudi tidak cuma dipeluk oleh keturunan Bani Israel, tapi juga dipaksakan kepada seluruh warga negara sekalipun bukan keturunan Bani Israel di masa ini. Sehingga kerajaan ini bertahan sampai 104 tahun, sampai akhirnya kerajaan Yahudi Hasmonean itu ditaklukkan oleh Kaisar Herodes dari Romawi. Pernah dengar kata Herodes? Karena ini paling penting, nanti kaitannya dengan saat kelahiran Nabi Zakaria, kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Nabi Isa, ya di saat kepemimpinan ini, Pak. Ya. Bani Israel atau Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Herodes. Oke, dari situ kita bahas. Tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Ingat ya, ini berarti sudah perpindahan milenial ini. 1 milenium berlalu. Oke. Ini berarti 37 sebelum Masehi, ada titik 0. 0 Masehinya berarti kapan? 0 Masehi berarti kapan? Tahun 1 Masehi berarti kapan? Saat lahirnya Isa, gitu kan? Saat lahirnya Isa. Jadi kita sudah meloncat ini nanti. 37 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Baitul Maqdis dikuasai oleh Herodes. Herodes ini sebenarnya orang Yahudi dari kerajaan Edom. Bukan Bani Israel, Pak. Tapi diangkat jadi raja, menjadi boneka bagi Romawi. Herodes itu. Ia bersekutu dengan rahib-rahib Yahudi, menguasai dan menindas Bani Israel di Yerusalem. Di masa ini para rabi atau pendeta Yahudi itu merubah-rubah tuntunan agama demi mendapatkan harta dan tahta. Jadi istilah ulama su' itu sebenarnya sudah dari dulu ada, Pak. Ulama apa? Yang jadi alat penguasa untuk menindas rakyat. Itu dari dulu ada. Jadi kalau hari ini kok ada ulama su' yang ternyata dia itu hanyalah menjadi perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya itu diterima oleh rakyat. Dari dulu sudah ada seperti itu. Di masa inilah diutus Nabi Zakaria, kelahiran Bunda Maryam, kelahiran Nabi Yahya, dan kelahiran Nabi Isa. Berarti rentang ini 37 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Ini adalah wilayah kekuasaan Herodes. Oke, coba kita tengok. Diutus Nabi Zakaria, diperkirakan beliau lahir tahun 91 sebelum Masehi. Berapa? Zakaria bin Barkaya, keturunan Sulaiman alaihissalam. Hidup di zaman di mana para rabi menyimpang dan bersekutu dengan Herodes, serta berlaku semenang-menang terhadap Bani Israel. Jadi para rabi, para ulamanya Bani Israel itu justru menindas Bani Israel. Nah, berbeda dengan para rabi yang rakus itu tadi, Zakaria itu tetap hidup sederhana, zuhud bersama Bani Israel. Tapi karena sikapnya yang seperti ini, justru Zakaria didustakan kenabiannya, dibenci dan dimusuhi oleh para rabi itu. Bisa dipahami? Ini kan statusnya sebenarnya sama. Zakaria diangkat menjadi imam bagi para Yahudi. Di bawahnya ada para rabi-rabi itu tadi, pendeta-pendeta, rahib-rahib yang ahli ibadah, itu bawahannya. Nah, berbeda dengan para rabi yang hidupnya glamor karena mau bekerja sama dengan Herodes. Zakaria itu enggak, hidupnya itu zuhud sederhana, Bang. Orang kalau kayak gini di sistem manapun senantiasa dianggap gimana? Dianggap gimana? Ngel-ngeli, Pak. Bisa dipahami enggak? Sistem yang penuh dengan kebohongan kok ada orang jujur. Orang jujur ini malah dianggap gimana? Ya wong jangan ngel-ngeli banget lah. Karena proyek orang jalan-jalan anggar anak kayak wong gitu kan. Ini Nabi Zakaria seperti itu, Pak. Di tengah-tengah rabi Yahudi itu justru dianggap orang yang menyusahkan. Bahkan mungkin pendeta itu dengan lagak bijak tidak paham politik itu bagaimana. Kita kan mending nih, kita masih dibebaskan untuk melakukan peribadatan sama Herodes. Kan gara-gara kita dekat dengan dia dan seterusnya. Bahasanya gitu, bahwa mereka menganggap langkah politik mereka itu adalah sebuah perbaikan. Zakaria enggak.
Tetap jadi tukang kayu gitu kan, dia mendapatkan penghasilan dari nukangnya itu tadi sesederhana itu, sementara Rabi hidupnya glamor, mereka itu mewah megah karena tadi siap jadi perpanjangan tangannya Herodes. Bahkan kemudian dia mengabarkan bahwa nanti akan datang Al-Masih, penyelamat bagi Bani Israel. Itu kelahiran dari keluarga Imran, dari keluarga Imran. Zakaria yang mengabarkan, dan ini bagi Bani Israel itu sebuah kabar gembira, karena berarti nanti akan ada yang membebaskan mereka dari penindasan rabi-rabi jahat dan juga kaisar Romawi yang jahat. Siapa yang dikabarkan itu nanti akan melahirkan? Yaitu istrinya Imran. Pernah dengar kata Imran? Satu keluarga yang diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran, ya ini Pak, Imran. Imran itu statusnya siapa? Masih saudara dengan Zakaria. Istri Imran dengan istri Nabi Zakaria itu kakak beradik. Bisa dipahami? Cuma bareng dintenteni, Hanah istrinya Imran itu lagi hamil, sudah dikabarkan nanti dialah akan menjadi Al-Masih, Mesias yang akan menjadi penyelamat Bani Israel. Ternyata lahirnya anak perempuan. Siapa? Maryam. Maryam kan anaknya Imran, gitu kan, putri daripada Imran, gitu kan. Dan kemudian baru di usia 80-an tahun Nabi Zakaria itu kemudian juga dikaruniai keturunan yang terinspirasi oleh Maryam. Nanti ceritanya nanti kita lanjutkan. Dia adalah paman sekaligus wali bagi Maryam. Jadi pada waktu itu Zakaria semakin didustakan sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Diguyu. Kenapa? Ternyata Hanah istrinya Imran itu melahirkan seorang anak perempuan yang pada waktu itu anak perempuan itu dianggap sama sekali tidak bernilai. Sehingga kemudian mimpi Herodes bahwa dia itu akan digulingkan kekuasaannya, Rabi Yahudi yang akan ketakutan banget bahwa nanti keculasannya itu dibongkar oleh sang Mesias ini, mereka itu bergembira banget. Ternyata lahirlah anak perempuan. Nah, sampai nanti endingnya ini, Bani Israel justru kemudian membunuh Nabi Zakaria. Kenapa? Dia dituduh berzina dengan Maryam. Karena setelah Maryam itu besar, ini kan Imran dan istrinya itu sudah bernadar. Wis pokoknya nek anak iki lahir, saya bernadar. Supaya dia itu berkhidmat dan menjadi pelayan Tuhan di Masjid Al-Aqsa. Barang lahir kok perempuan, Pak. Aduh, itu malu luar biasa itu Zakaria, keluarga Imran. Imran sudah meninggal sebelum lahirnya Maryam. Jadi Maryam itu lahir sudah dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal. Cuma akhirnya kan diperkenankan tinggal, dibuatkan kamar khusus di Masjid Al-Aqsa itu. Atau pada waktu itu ya dianggap sebagai kuilnya orang Yahudi. Nah, di kamar inilah tidak ada yang pernah melakukan interaksi kecuali siapa? Nabi Zakaria, pamannya. Karena dialah yang rawat sejak bayi itu, yang rawat itu adalah Nabi Zakaria. Lah ngerti-ngerti kok Maryam hamil padahal tidak punya suami. Sopo iki sing melakukan. Makanya Yahudi kemudian nuduh-nuduh. Gak mungkin ada yang berinteraksi dengan Maryam kecuali Zakaria. Akhirnya Zakaria dikejar-kejar, kan? Dia itu kemudian sampai ngumpet di dalam pohon, Pak. Sehingga mungkin ada pohon yang pada waktu itu bisa terbelah dan kemudian Nabi Zakaria itu kemudian memasuki. Tapi jangan iblis itu jahat. Sehingga ketika Nabi Zakaria itu bersembunyi di dalam pohon itu, sorbannya sedikit ditarik, sehingga kemudian ketika pohon itu nutup lagi, sorbannya kelihatan. Sama iblis kemudian ditunjukkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, nih Zakaria masuk di pohon ini sorbannya nih kelihatan. Akhirnya gimana? Orang Yahudi kemudian menggergaji pohon itu tadi. Ogro, sampai akhirnya kena di perutnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria coba bayangkan, kalau ditempas dengan pedang semoga jelas selesai Pak. Ini geraji, ogro. Nabi Zakaria menjerit. Begitu menjerit, Allah itu kemudian murka kepada Bani Israel. Zakaria, kalau kamu tidak menghentikan jeritanmu, saya akan timpakan atau kami benamkan Bani Israel itu ke dalam tanah. Nabi Zakaria itu masih eman sayang dengan Bani Israel. Beliau itu kemudian mengambil bajunya, digigit supaya beliau itu tidak menjerit. Yang penting kemudian Bani Israel tidak dihukum sama Allah. Akhirnya Nabi Zakaria meninggal. Dibunuh siapa?
orang Yahudi sendiri. Seperti itu. Sampai di sini dulu lah. Ini kisah Bani Israel. Nanti insya Allah seperti apa sih kelahiran Maryam ibunda Nabi Isa. Kayaknya nanti bisa kita bahas pas tanggal 25 ya, tanggal 25 atau tanggal 26. Nanti pas hari Natal kita bahas Maryam gitu kan. Nah, sebenarnya gini Pak, ada film bagus gitu tentang ini, kalau nggak salah 3 episode atau berapa. Nanti silahkan buka YouTube aja, bagus itu didasarkan dari Al-Quran kisah itu, dan semuanya kayaknya nggak ada penampakan yang buruk lah di situ. Itu judulnya ketik aja nanti di YouTube, film Maryam ibunda Nabi Isa. Filmnya itu nanti jelas banget Herodes seperti apa, kelakuan pendeta-pendeta Yahudi seperti apa, Nabi Zakaria seperti apa, bagaimana konflik dan pengkhianatan yang terjadi, intrik para pendeta terhadap penguasa dan seterusnya akan nampak di situ, akan lebih jelas banget. Nanti silahkan ditonton saja. Andai kajian kita tidak di masjid, tak ajak nobar gitu kan, nonton bareng gitu kan, pas tanggal 25 nonton bareng kelahiran Maryam. Menarik sekali. Dan nanti akan lebih mudah kita memahami. Kadang kalau Joko itu diceritani kan orang muda jangan ngalor nih biaya gitu kan. Tapi kalau dalam bentuk film itu tadi runtutannya itu jelas. Dan karakter di situ nanti jelas ada Herodes dan seterusnya, persis dengan yang sudah kita sampaikan dengan berbagai kondisi dramatis. Begitu ya Pak. Nanti ibu-ibu mungkin ada yang suka buka-buka YouTube tadi. Ketik aja Pak. Judulnya Pak. Film Maryam. Di-share, apa nih linknya? Paling linknya ya. Kalau linknya bisa, kalau itunya besar banget karena berarti 4 episode kali 50-an menit kalau nggak salah. Ini cukup panjang lah. Mungkin ya, atau mungkin itu agak bertumpuk filmnya dan sebagainya. Tapi sekitar itu. Nanti menarik untuk menjadi wawasan sejarah gitu karena sudah dalam bentuk. Ya mungkin itu saja dulu kaum muslimin dan sedemullah ya. Semoga bermanfaat, ada benar. Tapi kira-kira bisa dipahami runtutannya tadi? Ya, oke. Nah, nanti kita masih akan melanjutkan nih, insya Allah nih. Kelahiran Maryam, kelahiran Nabi Isa, Bani Israel seperti apa. Nanti kita runtuti sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kurun waktu dari tahun 1997 kelahiran Nabi Ibrahim sampai tahun 1 Masehi, dunia itu nggak pernah putus dari kenabian, Pak. Saya ulangi, tidak pernah putus dari kenabian. Selalu ada nabi, selalu ada nabi, selalu ada nabi. Makanya tadi, di zaman ini diutus nabi ini, di zaman ini diutus nabi ini, saya tunjukkan. Nah, menariknya, setelah diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW tahun 571 lahir, diutus berarti tahun 611-an Masehi, berarti dalam kurun waktu 600 tahun dunia pernah kosong dari kenabian. Nah, disitulah nanti Yahudi semakin sesat dan muncul lagi agama lagi, yaitu agama Nasrani atau Kristen ya di abad-abad itu 600 tahun dari tahun 0 sampai tahun 600 sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Gambarannya seperti itu. Mungkin ini dulu. Jangan lupa doa-doa terus dipanjatkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan mungkin kepedulian kita juga jangan bosan nih kalau nanti mungkin ada kepedulian lagi dan seterusnya. Nah, kayaknya proyek amal jangka panjang. Kita pungkasi ganti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.